Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di RJ Channel. Untuk video kali ini, kami akan membawakan alur cerita film thriller berjudul The Accountant yang dibintangi oleh Ben Affleck. Namun sebelum lanjut ke alur ceritanya, silahkan skip di sini buat yang gak mau kena spoiler. Dan silahkan subscribe buat yang mau lanjut nonton videonya. Oke, let's check this out. Film dibuka dengan adegan seorang kakak beradik yang sedang berada di sebuah ruangan. Terlihat jika kakaknya memiliki sebuah keterbatasan, yaitu mengalami autism. Sang ibu merasa jika dia perlu menaruh anaknya di sebuah rumah penyembuhan. Namun ayahnya yang seorang tentara memiliki pendapat yang lain. Dia ingin melatih anak itu supaya bisa menjadi orang yang mandiri. Ibunya yang merasa tertekan dan tak sanggup menghadapi keadaan anaknya, kemudian pergi meninggalkan suami dan anak-anaknya. Kini sang ayah yang ingin kedua putranya menjadi orang yang mandiri dan kuat, kemudian menyuruh orang untuk melatih fisik dan mental anak-anaknya. Mereka dilatih sangat keras, meski terlihat tubuh mereka telah babak belur. Semua ini ia lakukan demi melihat anaknya tumbuh layaknya orang normal dan menutupi keterbatasannya. Tidak apa-apa, lanjutkan saja. Bahkan, ayahnya pun menyuruh anaknya untuk membalas dan berkelahi dengan orang-orang yang telah membulinya. Waktu demi waktu pun berlalu hingga anak dengan keterbatasan itu telah tumbuh dewasa dan menjadi seorang akuntan. Dialah Christian Wolf. Christian tinggal sendirian di rumahnya. Setiap hari dia melakukan semua kegiatan yang sama setiap harinya. Semua hal harus sama persis sesuai urutan yang biasa ia lakukan setiap hari. Tapi ternyata di balik kehidupan Christian sebagai seorang akuntan swasta, dia juga memiliki kehidupan lain sebagai akuntan bagi orang-orang berbahaya dari berbagai negara. Orang-orang dengan latar belakang penyelundup narkoba, penjual senjata api, dan bahkan teroris. Dia sangat pintar mengelola keuangan orang-orang tersebut hingga ia memiliki banyak klien. Dia mendapatkan keahliannya itu saat ia berada di dalam penjara. Dahulu Christian pernah menjadi seorang tentara bersama ayahnya. Saat ibunya meninggal, ia dan sang ayah mendatangi pemakaman ibunya. Saat itu seseorang melarang ayah Christian mendekati jasad ibunya hingga terjadilah percekcokan di antara mereka. Christian yang menganggap ayahnya berada di dalam bahaya pun kemudian langsung bereaksi, yang justru menimbulkan sebuah keributan dan berakhir dengan meninggalnya sang ayah terkena tembakan dari seorang sheriff yang ada di sana. Dari sanalah Christian kemudian ditangkap dan dipenjara. Di penjara itu dia bertemu dengan seorang narapidana bernama Francis yang dulunya adalah seorang akuntan mafia. Francis mengajarkan semua ilmunya pada Christian yang kini berteman dekat dengannya. Kembali pada masa sekarang, Christian kini bekerja pada sebuah perusahaan bernama Living Robotics. Perusahaan ini kini menemukan kembali uang yang hilang dalam perhitungan mereka, dan sang pemilik perusahaan, Lamar, meminta Christian untuk menelusurinya. Christian pun mulai melakukan pekerjaannya dengan dibantu oleh seorang akuntan muda lainnya bernama Dana yang menemukan penghitungan uang yang hilang di perusahaan itu. Di bagian ini akan diperlihatkan betapa hebatnya kemampuan akuntansi Christian yang bisa menganalisis dan menghitung uang perusahaan selama 15 tahun hanya dalam satu malam. Dia mengerahkan seluruh energinya
hingga dia menemukan apa yang dia cari dalam perhitungan itu. Selama mengerjakan pekerjaan itu dengan dana, perlahan-lahan Christian menjadi akrab dengannya. Lalu Christian pun memberikan laporan keuangan sesuai yang diminta oleh petinggi perusahaan. Tak lama setelah itu, di tempat lain, seorang CEO Living Robotics bernama Ed menerima sekelompok tamu tak diundang. Salah seorang dari tamu itu adalah Braxton, atau kita panggil saja Brax. Brax memaksa Ed menyuntikkan insulin ke tubuhnya supaya kematian Ed terlihat seperti sebuah kelalaian atau bunuh diri. Keesokan harinya, Lamar menemui Christian dan menyuruhnya menghentikan analisis keuangan. Karena CEO Ed telah meninggal, Lamar terlihat sangat sedih karena Ed adalah sahabatnya. Dari sini bisa disimpulkan jika ada seseorang yang ingin menyembunyikan penemuan analisis keuangan sebenarnya di perusahaan itu. Hal ini dibuktikan dengan adanya sekelompok orang yang mendatangi sebuah rumah pertanian di mana Christian sedang berada di sana dan mereka ingin menghabisi Christian. Pada saat itu, Christian sedang berlatih menembak di halaman belakang pasangan pemilik pertanian. Pasangan itu diumpankan untuk menarik perhatian Chris agar masuk ke dalam rumah. Namun, Christian dengan sigap menembak para penjahat itu dari kejauhan. Setelah itu, Christian mulai menghabisi orang-orang itu satu persatu. Saat ia menginterogasi pria yang ditugaskan untuk membunuhnya, dari sini dia baru mengetahui jika Dana juga menjadi target untuk dilenyapkan. Christian pun segera berangkat untuk menolong Dana, dan dengan bantuan teman hackernya, yang juga seorang penderita autis yang Christian temui sejak masa kecilnya, Christian menemukan alamat rumah Dana dan nomor teleponnya. Sesampainya di rumah Dana, Christian melihat seorang pria mencurigakan di sana. Sementara itu, di dalam rumahnya, Dana sedang melawan orang yang ditugaskan untuk membunuhnya. Kemudian Christian pun menghabisi orang-orang yang menyerang Dana satu persatu. Lalu dia pun dengan terpaksa mengajak Dana untuk masuk ke sebuah tempat rahasianya, di mana dia menyimpan banyak hartanya, perlengkapan senjata, dan juga lukisan-lukisan berharga miliknya. Dana terlihat bingung dan mempertanyakan siapa sebenarnya Christian. Christian pun menjelaskan seperlunya pada Dana. Setelah itu, mereka pergi ke sebuah hotel untuk bersembunyi. Di sana mereka mulai mengobrol dan berbincang tentang kehidupan mereka. Tiba-tiba Christian seperti tersadar dan mendapat jawaban atas apa yang terjadi di perusahaan Living Robotics. Ternyata hal ini berkaitan dengan saham yang telah dibeli oleh Rita, salah seorang petinggi perusahaan itu. Kemudian Christian mendatangi tempat Rita, namun saat baru sampai di depan rumahnya, dia melihat ada seorang pria yang keluar dari rumah itu. Lalu Christian pun menemukan Rita yang telah terbunuh di rumahnya. Saat itu, tanpa sengaja Christian melihat foto Rita dengan Lamar. Dari sinilah dia menyadari jika yang melakukan semua ini adalah Lamar, pemilik perusahaan itu sendiri. Kembali ke hotel, Christian akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Dana yang ia yakin akan mendapatkan seseorang yang lebih darinya. Pada saat yang sama, Lamar telah melindungi dirinya dengan pembunuh bayaran yang memasang sistem keamanan di seluruh rumahnya. Christian pun segera mengintai dan menyerbu rumah itu dengan keahlian menembaknya yang jitu dan juga kemampuan bertarungnya yang mumpuni untuk menyelesaikan pekerjaannya, sekaligus menyelamatkan Dana dari orang-orang yang akan membunuhnya. Christian pun membantai orang-orang itu satu persatu meskipun dia hanya seorang diri. Dari aksi tembak-menembak itu,
Christian pun menderita luka tembak di kakinya. Dari layar CCTV, Brex, pemimpin para pembunuh bayaran, samar-samar mulai mengenali Christian dari kata-kata yang biasa Christian gumamkan saat ia panik. Pada saat yang sama, seorang pembunuh bayaran sedang mengintai untuk melumpuhkan Christian. Namun ia pun diselamatkan oleh Brex yang langsung menembak mati pria itu. Ternyata Brex adalah saudara dari Christian. Mereka telah sangat lama tak bertemu dan Brex pun mulai berkata jika dia kecewa saat tahu Christian dan ayahnya mengunjungi pemakaman ibunya, orang yang telah lama meninggalkan mereka. Brex menyalahkan Christian karena hal itu ayah mereka menjadi meninggal. Kemudian mereka pun berkelahi. Tapi setelah itu mereka pun kembali berbaikan karena sebenarnya mereka saling merindukan satu sama lain. Tiba-tiba Lamar muncul ke hadapan mereka dan mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Christian pun tanpa banyak berkata segera menembak mati Lamar saat itu juga. Setelah itu, Christian pun berkata bahwa ia akan menghubungi Brex secepatnya dan kemudian dia pergi dari sana. Beberapa hari kemudian, Dana mendatangi tempat rahasia Christian namun tak menemukan apapun di sana. Kini Christian telah pergi ke tempat lain dan meninggalkan Dana. Dan film pun selesai. Menurut saya pribadi, film ini cukup menyenangkan untuk ditonton. Banyak aksi tembak-menembak dan juga bertarung yang biasanya disukai oleh para penggemar film thriller. Meski sebenarnya Christian terlihat terlalu luar biasa dan juga menonjol, sampai-sampai dia bisa membantai puluhan orang tanpa bantuan siapapun. Namun mungkin sang sutradara ingin menunjukkan bahwa seorang penderita autis pun bisa memiliki suatu keahlian tertentu dan sangat menguasai bidang tersebut. Seperti yang kita ketahui, jika banyak penderita disabilitas ataupun orang yang memiliki keterbatasan, namun sangat ahli pada bidang tertentu. Seperti Stephen Hawking, seorang fisikawan cerdas dengan banyak penghargaan, Frida Kahlo dengan lukisan-lukisan luar biasanya, atau bahkan Thomas Alva Edison, sang penemu lampu pijar, yang memiliki gangguan belajar dan tak bisa membaca sampai usianya 12 tahun. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan alur cerita film-film keren lainnya. See you and I see you. Bye!